Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istifada dari Prodi Teknik Informatika semester 6 Universitas Aisyah Pringsewu. Kali ini saya akan membuat video penjelasan dampak positif dan negatif penggunaan internet bagi umat manusia. Di zaman sekarang ini banyak hal-hal yang pada awalnya hanya bisa kita jumpai secara langsung, kini sudah bisa kita jumpai melalui internet. Tentunya dari penggunaan internet itu pasti ada dampak positif dan negatifnya. Berikut ini dampak positif dan negatif penggunaan internet. Dampak positif internet. Yang pertama, memudahkan dalam komunikasi. Internet mampu menyambungkan suatu daerah ke daerah lain meskipun jaraknya sangat jauh. Melalui internet, kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda daerah. Berbagai fasilitas internet seperti WhatsApp, email, Facebook, Instagram, dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi yang dapat menghubungkan kita dengan orang-orang yang jaraknya sangat jauh. Yang kedua, mempermudah mencari informasi. Hampir semua informasi dapat kita cari melalui internet. Informasi yang dikemas di internet juga beragam, mulai dari tulisan, foto, sampai video. Semua bisa dicari dan digunakan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Yang ketiga, mempermudah transaksi bisnis. Saat ini banyak bisnis dari berbagai bidang yang berjalan melalui internet. Oleh karena itu, transaksi bisnis akan semakin mudah dan menguntungkan bagi pengusaha maupun pelaku bisnis. Yang keempat, komunikasi tidak terbatas. Selain tidak mengenal jarak, berkomunikasi melalui internet juga tidak mengenal waktu. Tidak ada batasan khusus dalam berkomunikasi menggunakan internet. Yang kelima, mempermudah bekerja jarak jauh. Tren bekerja jarak jauh sebenarnya tidak hanya karena masa pandemi ini. Sebelumnya sudah banyak pekerjaan yang dilakukan dari jarak jauh, atau tidak perlu datang ke kantor. Ini semua adalah kecanggihan dari internet. Internet mempermudah para pekerja yang bekerja dengan sistem remote. Yang keenam, banyaknya konten hiburan. Kita bisa menemukan berbagai macam konten-konten menarik yang menghibur. Contohnya seperti YouTube. YouTube menyajikan banyak video mulai dari lagu-lagu, video vlog, video informasi, video game, dan banyak video lainnya yang sangat menghibur. Kemudian yang ketujuh, mengenal budaya baru. Berkat internet, kita bisa mengenal budaya-budaya baru, melihat perkembangan zaman dari budaya lain selain Indonesia. Melalui internet juga kita bisa mengenalkan budaya Indonesia ke seluruh dunia. Selanjutnya yang kedelapan, tempat untuk menghasilkan karya. Banyak orang yang mulai berkarya melalui internet. Jika awalnya mereka tidak memiliki wadah untuk berkarya, sekarang mereka bisa menghasilkan karya melalui internet. Karya-karyanya pun beragam, bisa berupa tulisan, foto, video, dan lainnya. Kemudian mendapatkan kenalan baru. Internet yang tidak memiliki batas waktu dan tempat sangat memungkinkan kita untuk mendapatkan banyak kenalan baru. Dengan adanya berbagai dampak positif dari internet, terdapat pula beberapa hal yang dapat merugikan dengan berkembangnya internet. Berikut ini dampak negatif internet. Yang pertama, membahayakan informasi pribadi. Banyak aplikasi atau situs yang mengharuskan penggunanya mengisi informasi pribadi. Informasi pribadi tersebut bisa digunakan orang yang tidak bertanggung jawab untuk keuntungan pribadi. Yang kedua, banyak penipuan. Penipuan yang sering terjadi yaitu ketika melakukan jual beli online. Seringkali seseorang merasa tertipu lantaran tidak mendapatkan barang sesuai dengan apa yang dibelinya. Yang ketiga, pelecehan seksual atau cyberbullying. Pelecehan seksual secara online adalah kasus yang semakin lama semakin meningkat jumlahnya. Seringkali korban tidak menyadari bahwa ia sedang mengalami pelecehan seksual atau bahkan masuk ke perangkap pelaku dalam pelecehan seksual. Selanjutnya yang keempat, banyak video atau gambar terkait kekerasan. Banyak sekali orang dengan mudah mengunggah atau mengekspos suatu kejadian. Meskipun tidak selalu penganiayaan atau berhubungan dengan fisik, sangat banyak video atau gambar yang berbau atau mengarah pada kekerasan. Kemudian yang kelima, antisosial. Internet adalah suatu yang asik.
Seseorang bisa menggunakan internet selama berjam-jam tanpa henti. Banyak anak-anak yang lebih sering berada di kamar dan bermain internet ketimbang keluar rumah untuk melakukan kegiatan sosial dengan teman-teman sebayanya. Lalu, banyaknya informasi palsu. Informasi yang ada tidak selalu benar dan akurat. Banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menyebarkan informasi palsu atau hoaks. Kemudian yang ketujuh, plagiasi. Banyak orang yang tidak bertanggung jawab menjiplak atau memplagiasi karya-karya orang lain, kemudian melabelkan dirinya pada karya tersebut. Lalu yang kedelapan, tindak kejahatan. Salah satu tindak kejahatan yang lumayan sering terjadi adalah pengalihan uang yang ada di m-banking atau uang elektronik yang terhubung di telepon seluler. Kasus seperti ini biasanya diawali dengan pengiriman kode OTP dan verifikasi sesuatu. Selanjutnya, konten pornografi. Meskipun sudah ada tindakan pemblokiran dari pemerintah, tetapi tetap saja konten-konten yang berbau pornografi masih mengintai di internet. Banyak juga aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk membuka konten-konten pornografi. Lalu yang ke-10, kecanduan internet. Banyak kasus di mana orang tua mengandalkan internet untuk mengasuh anak-anak mereka. Seperti saat anak sedang rewel, maka orang tua akan memperlihatkan tontonan menghibur yang ada di internet. Jika cara tersebut ampuh, maka akan menjadi kebiasaan dan anak tersebut akan kecanduan internet. Sekian penjelasan video dampak positif dan negatif penggunaan internet bagi umat manusia dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.